kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Sebetulnya untuk menghadapi paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Ditanya sama Syekh Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi finil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syekh Sya'rawi, lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, "Khuliqta mubarra'un min kulli aibin, faka'an nama khuliqta kama tasya." Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sya'rawi tadi, Sya'rawi Sya'rawi Mutawali Sya'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame tadi. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia. Oke, kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena disuap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu
Berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ndak ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem. Memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa? Nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting. Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawai Nabi itu benar. Kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa. Ya, maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya ndak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap ndak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas dari awal memang sodako. Lah soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa namanya tetap geremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna
ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Ki Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Ki Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe rapal Quran, iku kepaten obor. Engko anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga Qona'ah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu. Tidak serampangan. Karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang enggak, salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru. Ambek guse dikutuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia. Mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru itu kan enggak imbang. Nah dikutuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithar. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai alim itu kalau sama santri goblok ya enggak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid, dibisaroi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok itu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya, subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangan-angan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok itu kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam.
Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya, yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah, wallahi la yaghfiru lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah, mangdalladzi yata'alla alayya, alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu. Kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa yu'adzib, bisa aghfir. Kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ono gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas, kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya pralon. Kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan lagi. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, oleh Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud ngaji sama abahnya Ki Abdullah. Ki Abdullah ngaji sama abahnya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, mesti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada azharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan, itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang senang kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang senang musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang senang kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang senang musuhmu. Sebenarnya tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah senang mana? Senang menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayaan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Pun lairan jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa.
Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarob. Jadi wali mengikuti para nabi itu ada masrob, ada syarob. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah itu, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa begitu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta itu tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu ngikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean enggak seneng. Enggak senengnya karena ya kadang murid itu ziarahi gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, "Ya Allah, in kana musinan fazid fi isani, wa in kana musian fatajawas anhu." Kata gurunya, "Soleh tenan darani in kana." Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya enggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya, sahabat kok nahlili Nabi itu gak Nabi. Mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyak kanjeng Nabi jadi ngono lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan yang kabudut itu Rasulullah. Bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana musinat fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya, Pak. Itu kan kurang ajar. Loh, saya tidak pernah doa gitu di depan Pak Hamid Pasuruan, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di Mbah Mun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana kok. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Enggak. Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam.
Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Sehingga tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni. Sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan enggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya enggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah. Kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini kata Allah ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka kamu harus lari sekencang-kencangnya. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah karena ini perintah engkau saya tidak malas-malasan lagi wis ngembaliin rokok lari semangat Allah akhirnya haru dimaafkan panggil lagi sudah di surga saja barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini ya diterima ya. kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak sudah kamu kembali ke neraka pelengahan gitu enggak semangat Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana, terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya.
Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinternya. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter, buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan? Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan gak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor. Anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi ini tuh rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duham empat itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan. Jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah Jami'ul Kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar gak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai-selesai. Karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mangkel terus amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, congkurung doa, congkurung. Ini masih teks Arab atau yang belakang sudah apa? Amin, amin. Ya saya baca. Yang disemak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anna Arabian ja'ahu yatlubu min husay'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-Arabiyullah wala ajmalta. Kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu. Kata Nabi, jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakoma, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilahi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim 'alaika." Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa?
Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nasu atau fa'atba'an nasu falam yaziduha illa nufuran fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain. Sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka ininya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah ininya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir nawang NU gitu. Di majlis, satu majlis dengan saya. Singkat cerita, semua NU pinter. Waya jamaah duhur itu waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bareng. Gak wajib mengkafir sholat. Tidak usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan tidak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang gak pernah ngaji. Gak pernah apa? Gak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Gak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu fatawajjaha baina yadiha fa akhudalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastana wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'aliya rahlaha wastawa 'aliya wa inni law taraktukum terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakhalan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan-makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Ono zaitune sah. Terus kiainya senang karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Makanya mungkin di sini ya habis kalau ada kajian di sini mesti ada sarapannya pertama. Yeah. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Yeah. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah itu. Sah. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Subhanaka ma khalaqta hadha. Ya, jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari ketika Rasulullah didustakan, dibuli. Ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi fa idzan ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idzan fiha jibril fa nadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim. Fa nadani malakul jibal fa sallama 'alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an udbika alim al-akhsaban. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa. Bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam.
Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok pancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan. Sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik nak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Ya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah masukkan kaum kamu. Bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiram kafaro. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiram kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah. Itu terwakili oleh Rasulullah bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya Nabi Nuh gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istihad kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana itu? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat ilmu. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid. Karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen sampai Sunan Bonang. Di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang ditulis Mbah Him itu. Ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Wah, ya Santi Putri itu gak usah mikir besar, berat-berat, yang penting nurut suami itu kata para suami. Tapi kalau suaminya gak layak diikuti ya diberontak saja. Gitu. Karena gak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan ya, dicegat sama Khawlah itu bintu Salafah. Itu sampai 3 jam. Padahal Umar sudah Amiril Mukminin. Sudah siapa? Amiril Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabtuju. Yaitu yang di ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang contohnya harus cantik. Kalau jelek nggak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin khed atau apa, lama mungkin khed. Terus suaminya datang. Aus bin Somit ini datang. Melihat istrinya pas sujud. Di semua teks riwayat fa'ajabatu ajizatuha. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya. Fa'ajabatu ajizatuha. Singkat cerita Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah nggak mau karena sedang ibadah. Bongkok sih mas dalu. Enggak kau sekarang. Saking mangkalnya karena agak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti kotor kalau nggak kesampaian. Terus Zuhara min dia melakukan dihar. Anti aliyah kadhri ummi. Dulu dihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getulnya bukan main karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya cantik karena kalau nggak cantik nggak getun. Gitu. Terus kalau nggak cantik juga suaminya tidak kesusu gitu.
Sudah tahu toh, sudah tahu semua pokoknya gitu punya nada. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris, ya sudah tak turut ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu bimanzilatit tolak. Ya sudah kamu nggak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani Rasulullah. Ini hukum tidak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya hingga detik ini saya sebagai Nabi hukumnya baru begitu. Enggak benar. Dibantah terus sama Nabi diancam gini. Kalau engkau tidak bisa memutuskan, tak laporkan Allah. Akhirnya ini pulang betul. Pulang sujud, sholat, lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini tidak fair. Lapornya tuh jorok sekali. Qad nasartu lahu batni, akala syababi wa nasartu lahu batni. Akala syababi. Muda saya sudah dihabiskan sama suami saya. Wa nasartu lahu batni, tidak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah tidak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Dia. Terus wa innali auladan, saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa in domam tuhum ilaihi do'u. Nak tak elokno bapak mesti ditinggal wayang. Wah kira-kira gitu. Wayang gerutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah akhirnya Nabi manggil dia, panggil perempuan tadi. Padahal Nabi gak dengar, itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Itu semua teks ya tujadilu. Allah mendengar perempuan lati itu perempuan tujadil kasih madoni kowe Muhammad. Nek dadi kiai dipadoni wedok enteng, Nabi saja dilabrak. Wes susah perempuan tuh repot. Nabi dilabrak. Sampai jadi surat Mujadilah. Makanya saya kalau baca Mujadilah dan baca Mujadalah. Ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah yujadilu mujadalatan. Karena sekali enggak bisa tasrif enggak sah jadi mufassir. Ya jadi kalau kafaro ya kafiru ya takfiron. Iya. Kira-kira kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya taf'ilan. Jadala yujadilu mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar, karena ini subjek pelaku mujadilah. Jadi boleh mujadalah bisigotil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il. Karena wanita pembantah Nabi. Itu didengar oleh Allah. Makanya ayasma'uha Rabbul Izzah min fawqi sab'i samawat wa lam yasma'ha Umar. Allah saja mendengar dari langit 7, masa Umar gak mau mendengar? Jadi makanya kalau Umar macam-macam, orang nyewa khaulah, kamu yang ngomong. Kira-kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji ngawas siap pertama Mas. Kalau nanti di beras sampai 1 kilo, tak bagi setengah kilo. Untuk hari itu dulu bisa makan. Pulau dimenangi cerita bapak zaman mondok seperti itu, ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya tapi nak sing kiri melarat, medit pisan. Aku demo 1 kilo, nak ngekek kuwi ra entek. Lah ini musibah. Iki sing disebut kadal fakru ayakuna kufran. Wong fakir ape ngamal sing momentume swarga gara-gara dekne dhewe fakire sing kadal fakru ayakuna kufran gak ngamal kan? Paham sih kalau maksudnya? Lah nek jane Mustafa mbek Rugen paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nah utangnya juga gak dramatis. Omahe sapi kondo mitrane. Aku utang duit, lah ben aku ningkat omah. Aku utangi duit, aku tuku Innova, aku tuku Alphard. Kan semuanya ndak kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah, jadi nulung wong tetap ibadah, tapi nilai ini sama sing taruhane nyawa tinggi mana coba? Nyawa. Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non-muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lha iku sing disebut muhsinin ku sapa? Dawe Allah muhsinin ku alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis sarra cek wektu longgar, wa dharra cek wektu sumpek. Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang niku kan wong sing pelajari kadang kan wong sing atine rapate apik. Mergo cara fikih iku kowe ora wajib sedekah nek dhewe buta, ora wajib zakat. Jadi akhire wong dididik. Angger wong perasaane jek
Itu ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2,5%. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu dikakno pangeran mau kira 10%, kalau 10% kakean 5% aja sudah luar biasa. Ya kalau hitung lah, rata-rata wong melarat sak Indonesia misalnya ning kaya Mustafa melarat tau ora ya ora kula. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan dikakno pangeran 100.000. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi dikakno pangeran ora kudu dikakno wong liya lho. Kowe mondok anak ya dianggap ibadah. Nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu dibiayai kabeh mbek uangnya sinten? Ya uangnya sinten? Terus dia wong sugih blegedu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya wong kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Yo barokah sugih. Sugih toto maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku wong ora ono sing Abu Bakar. Ya ora apa-apa manjen ora sahabat, ki ora usah ngeluh. Kok malah dicita-cita kaya Abu Bakar ki ku sapa? Wis pokoke cerita ngono ae ora usah dicita-cita. Senengane kok sombong terus. Ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam. Dileng-eleng. Mbon niku periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, moko intakola rafiqil ala. Abu Bakar be Umar itu nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah itu bagus Abu Bakar, itu masyhur. Yang ngendikan ini tidak saya, semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini. Hubungan dengan Allah. Nah Abu Bakar jadi kualitasnya apik tenan. Nah Umar itu piye? Ya ono ngrameni tok bareng kadang-kadang. Misalnya gini, Abu Bakar itu nak mara masjid, itikaf meneng mantul. Itikaf Lailatul Qadar mantul. Takoki mek Kanjeng Nabi ya Abu Bakrin. Kowe nak wiridan pirang pangeran maksudnya. Eling pangeran kok meneng ae iku maksud tempi. Jawabe masuk akal. Innalladzi yunajihi yasmauni. Innalladzi unajihi yasmauni. Tiang sing kula suwuni kula jak munajat pun pireng. Lha opo kula banter-banter. Wong wis pireng kok. Banter. Wes nah Umar gak wah udah rame nek ra karuan. Bareng takoki Nabi jawabane lucu. Mar, lah kok banter ben mboten ngantuk. Waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Ya jawaban ngono iku ra yo langit bumi to, Pak. Lah iya mulane, apike Abu Bakar piye? Apike Umar sing ditulis segara rabar iku mok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku mau. Dadi Umar iku yo gak level tenan, apa? Kayak aku lho misalnya, Gus kok mulang tak hitung. Mulang ku nasrul ilmi. Nak wong ngerti ilmune Nabi ku gak gampang tergoda ngene-ngene. Mulang ku lak ketokno ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kon kualitasnya bareng takok Mustofa. Napa wis ngaji? Bang teng omah nganggur Gus. Ngono kan. Kan parah to napa? Jadi Abu Bakar nak wiridan jan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng, ambek Abu Bakar ge seneng, ambek Umar. Terus ana ayat iki wala tajhar fi sholatika wala tukhafit fiha wabtaghi baina dzalika sabila. Sing lon yo aja banget lone, sing banter aja banget banter. Akhire Pak usia ayat iku turun Rasulullah marane Abu Bakar, ya Abu Bakrin undakno sithik suara. Marani Umar dono sithik. Dadi sisi tok juga toh. Tapi nak delok jawabane iku kualitas ilmiah ya langit mbek bumi. Kok kenapa Mar kok buanter ben ora ngantuk. Kok jawabane wong puas. Badhengno Abu Bakar, kenapa kok lonton? Innalladzi unajini yasmauni. Sing kula munajati pun pi. Mulane jare malaikat Jibril jae sifati api Abu Bakar, jabe Jibril Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana papane dibanding hasanah sinten? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal. Izzud dunya te mulyane ning donya iku bil mal ya duwe donya. Umpamane ning donya sing gagah ya sing duwe itu. Sing di donya terus khusuk ka Mustofa barake iku. Iku nak duwe trail ya gaul meneh. Ndene name di trail. Saiki jajal tukok ono fiction nak.
Wah, pola meneh. Dari sapa? Ya jajal tapi Mas. Takone do urunan pe tuku apa? Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok dipolahno meneh. Dosa ta? Oh, jare musuh ora dosa. Dadi izud dunya bil mal. Jenenge dunya mulyane nek di dunya. La wa izul akhirati utawi kemulyaanane akhirat ubi sholihil amal iklan ngamal sing saleh. Aja donya wis ra duwe kebanggaan akhirate ya tekor. Ana nek ra mulya donya kudu mulya akhirat. Mulya akhirat ubi sholihil. Ini termasuk sholihil amal itu pemikiran besar wau kados Abu Bakar Umar. Mbon anjenan ngandel kula. Kula nate belajar perang Tabuk. Nggih kula nate belajar perang Tabuk ku detail. Bahkan kula nu belajar sahabat-sahabat sing dibahas Quran. Iwau kula baleni malih. Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae 150 juta. Indonesia Islam pinten 90% apa 99? Piro Mas? 80. 80 piro kok sithik temen. 80 piro kan? 89 atau 80 pas? Enggak misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena itu. Ada 200 Mas. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis 100.000-an ae ora usah akeh. Wis sing sugih lah 100.000. Sing melarat 100.000. Utawa sing sugih 500.000, sing melarat 10.000. Iku cek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang Trump. Dan itu untuk sedekah tok lho ora digo. Dadi MUI nek pengen di dhuwit ku gampang kon urunan kabeh. Oh iku ketuane ora iso ngitung yakin ya. Wes sak ndure dhuwit Dimas Kanjeng yakin. Ndak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen, mari wong kafir sugih, mari wong fasik sugih, uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu, sing melarat lah sedekah. Ora kudu dikumpulane MUI ra kudu. Sedekah Mustafa ya mbek langgare, engko sedekah Ruhin ya mbek komunitas sedekahku. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sing kula maksud? Mergo nek dikoordinasi ana dhuwit akeh malah pikirane wong macem-macem. Aku ora muni korupsi lho, macem-macem iku ora kono. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontohno Nabi ning perang Tabuk. Perang Tabun kula jek apal sejarah. Sayyidina Utsman iku urun 1000 dinar. Saiki sak dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggapnya 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya 400.000. Sepirang miliar. Pirang miliar sapa sing iso ngitung? Aja Mustafa tapi sapa. Ono 16 miliar. 16 ya. Mergi kula nate ngitung, Gus. Pancen aku ulama dadi tak itu. 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gawe rega 30 juta. Ping 100 piro, Mas? Gak iso nang mesti dene. Piro-piro Kang? 3 ping 100. Pinten? 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Pinten? 19 miliar. Oke itu disepakati sejarah loh. Amale Sayyidina Utsman perang Tabuk. Ana sahabat sing saking melarate iku matur ya Rasulullah tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo. Sing hadza untuk jenengan yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi nompo kurma mau sak kilo. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rungokno. Taruh saja sekarang perang Tabuk, wong Islam sing melok itu 10.000. Aku jeling. Wong Islam sing arah anggapnya 10.000. 10.000 kali 1 kilo, anggapnya 1 kilo beras itu berharga. 10.000 gitu. Mustafa matematikanya rapati bingung. 10.000 kali 10.000 itu berapa tuh? 100.000 jare. 10.000 kali 10.000. Pinten? 100 juta nggih. Yakin nggih? 100 juta. Nah, akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang go biayai makane wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sendiri. Coba kalau sing melarat-melarat itu mergo ngrasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman ra iso go tuku alat senjata tapi go biayai konsumsine sing melarat. Paham sing kula maksud? Paham ya? Padha misalnya aku di jamaah 1000 misalnya pengajian. Misalnya sing sugih urun 1 juta, sing setengah sugih 500.000.
Sing sugih medhit 200.000 hasil kumpul 10 juta. 10 juta sing 1000 melarat. Urunan 5.000-an kabeh. Minimal mangan jajane dhewe. Nggo seneke dhewe. Kan akhirnya uang yang terkumpul itu ora nggo biaya konsumsi. Iso nggo tuku kitab utawa nggo apa sing penting. Tapi barokah wong melarat ra urun, akhirnya uang yang ngumpul kan dienggo konsumsi. Tapi keranya ngenyak wong melarat lho kowe. Mau ngelingno tok. Nek melarat itu sing apik ngono Mas. Nek melarat itu sing akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyhur itu sampai ana wong melarat padha melarate misalnya Mustofa mbek Ruhin misale lho ora nyata lho. Misale nggo kurma loro lho kan dimut. Mus disilehno kancane dimut. Wis kaya santri sing melarat-melarat join apa? Rokok. Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Akhirnya uang besar ini bisa dipakai nopo? Biaya sing lebih penting. Lah saiki umpama wong Islam ngono kaya apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump dari uang Singapura. 200 juta wong. Iku nak urunane 200.000. Lah nak misale sing sugih urun, misale Abu Rizal Bakri urune 0,5 miliar, JK 0,5 miliar. Sing sugih sak Ruhin 1 juta lah misale, macam-macam. Saku piro kan pokoke urunan kayak apa kayak. Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. Lha iku jenenge sholihil amal, kayak yang dilakukan Nabi di perang Tabuk sing melarat pun membiayai dirinya sendiri sampai jadi asbabun nuzul wa minhum mayyal mizuka fis shadaqah. Karena ada orang sahabat sedekah hanya 2 kilo terus dicibir mbek munafik, innallaha la ghaniyun an hadza. Allah ora butuh sedekah kok mosak. Ngono, tapi Allah seneng. Senenge iku mau wong melarat iso ngilangi tomae dan tidak jadi beban ning perang mergo membiayai dirinya. Anu kula seneng kaya ngaji model teng mriki seneng guys. Ngaji do sangu dhewe-dhewe engko pas istirahat ma'ruf dhewe-dhewe wis apik wis kaya perang Tabuk. Engko nek sing sugih yo ning gone sate sing melarat ning gone bakmi wis mbok lah sak uni-unine kono. Penting anggap ae iku perang Tabuk kecil napa. Mergo sekali sing sugih urunan sing melarat ora ya dhuwit gedhe iki dienggo konsumsi. Ngono cek grempeng ngene terus cah. Lele terus. Dene wong saleh tapi cangkem elek. Tapi aja ngek Mustofa aku tok lho. Nah aku kan guru nih mesti dene rido. Kowe ora gurune ra oleh. Aku jam mangkel jenenge lho. Dadi aku jenenge wong paling tak kasih, paling tak hormati nang ditiru ngono ae. Nah kanjeng Nabi sira apa Nabi apian wong aku. Jadi wong kudu mikir ya mulane kula suwun jenengan anut ulama. Iku omongane wong-wong sing ora iso ngaji. Mone wong Islam kalah biaya, non muslim itu uangnya banyak. Kita ini sudah kaya raya kalau mau. Kalau mau dengan kesalian kita ini kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun. Bertahan sampai sekarang. Kita tidak punya uang melimpah. Di PBNU tidak ada uang melimpah. Di MUI tidak ada uang melimpah. Barokai semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya. Orang sugih di kampung-kampung mesti tahu wakaf tanah. Paling gak tahu salam template kiai ini. Akhirnya kiai ini di ketahanan hidup. Mergo sing sugih salam template. Masjid ya di tanah mergo ana wong wakaf. Meskipun ngenteni mati biasanya wakaf. Ora masalah. Wes nang ape mati-mati lah. Sing penting akhire wakaf. Engko ustaz-ustaz misalnya kumpulan ora ana urunan Mustofa BBE disembelih. Paham ya? Ngorugen urung terong. Semua walhasil akhirnya bertahan. Coba barokahnya Islam bertahan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu coba. Kesadaran individu. Mulane ape wong alim kados kula rapati organisasi. Karena nanti semua uang ini mau dihimpun. Kalau organisasi senane kan wong kumpul ning dhuwur terus lagi dibagi. Nah kula niku ora ora kepikiran ngono, pokoke dilakoni langsung sing masalah. Meskipun kula ya anti organisasi. Tapi kula ngerti hitung-hitungan. Iki kaya zaman Nabi, ana wong nggo kurma, diatur Nabi nggo dhewe nggo pangan pek kancamu, ana sing nggo wis akhire banyak ana wong nggawa kuda muk sitok, kancane loro. Engko gentinan mbek aku yo numpaki nak gentinan. Yo gentinan fakunna nata'aqabu alal ba'ir wa nata'aqabu alal faras. Kita akhirnya ndak punya jaran semuanya gente. Misalnya Ruhin apa ini Tabuk itu kan jauh sekali. Perang Datil Usrah kalau istilah Quran perang Tabuk itu perang apa Datil Usrah, perang paling sulit. Itu misalnya Ruhin numpak 2 kilo bariku Mustofa. Itu semua gentena.
Saking kepingin mereka disolusi sendiri, nggak jadi beban bagi uang besar sing peralatan itu disebut laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usra min ba'di ma katasihu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Itu sampai seperti itu. Jadi mulane cara wong tasawuf tobat itu kok pangeran tsumma taba wali. Jadi kira ngono tenan ya. Jadi andai kan kula hitung malih iki. Pokoke kowe ambek aku kudu yakin, enul yakin. Ya kula ambek jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar sing didhawuhna Abu Bakar, nggih butuh pemikiran besar sing didhawuhna sinten Sayyidina. Dadi gaji wong saleh kok lha saiki sampean pikir wong nganti bertahan dadi merbot iku mergo ana keputusan takmir merbote digaji. Kadang itu ana sing iki fikih protes, ngono kok agak nglatih wong ikhlas terus ngene-ngene. Kowe ku ora apa? Kowe ngalim aku, ora usah kecangkeman, meneng kok. Untung aku terkenal ngalim, dadi rapati kakean konflik. Lan tak manfaatno terkenal ngalim kadang tak manfaatno. Perkarane nak kecangkeman wong-wong kok. Nah Mustafa mutusno tukaran terus jadi. Jadi ra tau putus. Pancene enak daerah ana sing alim kuwi enak dinakno konflik itu terus putus yo dadi gak repot-repot. Perkarane pikiranku sederhana, lonte penyanyi sing nyuwun sewu sing blodor-blodor nganti bertahan mergo ana sing gaji. Mosok sing saleh gugur hanya karena wong sekelilinge medhit. Tapi sing dilomani aja terus tomat. Misale merbot ae kepen tukono Alphard kan ya aneh kan. Ben tukono Innova. Mergo alasan aku kerjane Malaysia, muadzine nggo BMW. Aku yo tau diomongi wong kono. Ya jawab kon yo kono muadzin ning Malaysia aku yo kono. Panjen kula nate roh tenan ning Malaysia. Malaysia ping pindho. Nate penelitian 10 hari di Malaysia. Mulai teng KL sampai teng Jawa. Mungkin muadzin wayatan teko nggo BMW. Putus adzan. Tapi bareng tak delok teke khutbah sak negara padha standar semua digaji. Jadi Indonesia ana penyuluh digaji ku ada Malaysia. Lah iku cara Umar oleh. Aja kok muni, ayo kiye-kiye sing gremeng ya akeh, ibadah kok dibayar. Lu wong sing nampa bayaran ra iskal kok iskal. Lan aku dikonco. Aku dikonco Capa Suruhan riyen nate derek kula teng kene Yogya ngaos kula kitab Ihya nu. Ngantos 8 tahun derek kula teng Yogya. Kula niku susah, di bapak iku goblok ra karuan. Kok iso, Jeng? Angger dhuwit kula telat tak telepon, Pak, dhuwit kula niku telas. Nyuwun arta. Bapak kula jawabe dhuwit kok gopo le cung-cung. Ya wong ora ora hubungane dhuwit, Gus. Ora goblok banget. Ya Allah, bapakku wong opo? Wong kok nganti ora gunane dhuwit. Dhuwit gunane akeh. Jajan yo dhuwit apa-apa yo dhuwit. Piye Gusti Bapak kok goblok ora aku. Aku pertama ora kepikiran jebule tak anggap kok cerdas. Aku tahu ngaji cerita iki jebule caci cilik katut ngono. Tak kira-kira pikiranku bener. Bapak iku yo keliru le. Sajane nak kepengin protes, lho Cung kok amen buta dhuwit sing golek aku, sing nganggo kowe kok sing gak ngelan aku. Kudune kan akhirnya aku gak trimo. Bapake tak telepon tak warai. Ngene lho Pak nak ngomong. Lho Cung sing nganggo kowe kok sing kangelan. Nyant bariku domong iku. Wah ra iso bantah nek iku. Ya bener kanca aku lho dhuwit kok ora roh. Iku goblok ta pinter. Goblok ta pinter, Bos. Lan kejegeman ngomong ngono, Bos. Anak nelpon kejegeman ngono. Dhuwit kok nggo apa ae aja muni ngono. Mesti ki dianggap goblok. Wong-wong ora ora gunane. Paham kan yo, tak warai sebenarnya anak mondok, anak nelpon. Tapi anakmu kok tawarine sing luwih pinter. Riyen zaman kula mondok iku yo akeh bocah pinter ngakali. Dadi teng sarang ngono kiai apian. Angger bocah sekolah ra munggah perkarane ra muhafadzah, ujiane ra lulus ini. Terus wan kiai ini. Jong kowe ra munggah, nggih, Pak. Terus kene ndi? Ra munggah kita terminal, Pak. Lah napa mondong ra munggah. Lah kiai ini kan kiai takwa kan wedi. Wah, gara-gara ra tak ugano dadi wong fasik ning terminal repot. Besok munggah itu munggah. Pertama itu kejadian nyata, waqi'iyah maksudnya.
Suwe-suwe cah iku cerita kanca-kancane. Dadi akhir-akhir ana bocah ra muhafadzah masal gara-gara cerita iku. Diwarai kancakan, ngene lho carane iku. Semenjak iku bocah ra munggah ku sithik, perkarane terus nantang. Iya ini, wae nara munggah ape di terminal to istilah riyen nun. Saiki terminal kagak wong saleh riyen istilah nakal ku ning terminal. Polisi yang ke terminal itu kan akeh preman kok Raja Basa terus Pulau Gadung riyen saiki kan terminal wong saleh akeh. Nah riyen parah pancen. Wong kula cek menangi nak lunga tahun 87 8 nak dhisik derekne bapak ngebis teng Surabaya cek ngeri lah terminal itu masih ngeri. Sesuai ana calugu-lugu sakake, cung nak ra munggah piye? Nggih baleni mbah cung tak dongakno baleni. Bareng krungu kancane. Dhewe iso munggah lewat trik terminal to. Do getun. Wah, semaku skriwat piye? Dadi kiai yo kena diakali ngono. Wah, repot bocah-bocah guys. Ya yang kula suwun ya dadi Abu Bakar Umar wis melahirkan pikiran besar. Ketika era Abu Bakar niku nak gaji pegawai sing riyen nate derek perang Badar. Ambek sing Islam anyaran gajinya sama. Diprotes mbek Umar. Umar kan penasihat beliau protes. Kaifa sawwa baina man syahida badrun wa baina malam yasyad badrun. Kok iso mbok padakno wong sing perang Badar mbek sing ora perang? Jare Abu Bakar jawabnya kualitas yo tapi yo ngloyor, cara ukuran donya ngloyor. Innama fadluhum indallah. Keutamaane mereka wis digaji pangeran iku swarga. Dadi nek donya wis padha wae kerjane padha ya gajine. Iku pikirane sinten? Abu Bakar. Dadi ketoron Abu Bakar percaya tenan nek Sayyidah Badron didakhalal jannah wis ngopahi swarga kok saiki tak dhuwitno ngono ae ngono. Abu Bakar Umar ku rasane rapati cocok tapi meninggi. Sedakta jadi asop ta nggih pun pikirane jenengan bener. Suatu saat dekne mimpin cek terngiang-ngiang pikiran Abu Bakar men ngono wae. Dibedakno, sing tahu perang Badar iku gajine dhuwur. Sing Islam bar peristiwa Fathi Mekah niku gajine ndek. Senajan to pekerjaannya sama. Ditakoki mbek tiang-tiang. Umar kok beda? Umar terus dungkop masyhur pidatone. La usawi baina man qatala ma'a Rasulillah wa baina man qatala Rasulullah. Masyhur jawaban Umar. Mosok wong sing tau perang derekno Nabi tak padakno mbek wong sing sak urip-uripe merangi Nabi. Saiki wae Islam. Akhire sapa yang menino? Asop ta. Kacau dadi. Dari wong sahabat itu pikirane yo cerdas tenan, maksudnya padha cerdas e. Cara aku Abu Bakar ya cerdas. Lho wong ciri khas iman ku yuk minuna billahi wal yaumil akhir. Kayak aku misalnya, aku sebagai wong alim mulang. Ora ngarah aku arep-arep salam tempel Mustofa. Piye-piye baru kayak wong alim wis dak halal. Lho kula nate lho tangkleti mbek kanca-kanca kerja. Bapak enak di Jogja kok pulang. Kalau katanya di pondok itu enggak ada gaji gak jelas. Oh, gajinya luwih dhuwur. Katanya enggak jelas piye gajine swarga ning kene paling berang juta ngaca angkemmu. Berarti dhuwur niae gajine apa? Tapi pikiran Umar sesuk rubah. La usawi baina man qatala ma'a Rasulillah wa baina man qatala Rasulullah. Gak mungkin tak padakno wong sing perang derekno Nabi, maknane ahli Badr. Ambek wong sing sak urip-uripe merangi Nabi, yaiku wong sing Islame badha Fatimah. Ya Abu Sufyan CS lah kamane, karuan Abu Sufyan. Ya sahabat yang meneh sodak ta. Meneh asop ta. Oke, bagus. Oleh kaya aku ini kadang mbek Mustofa nek delok kusuke kadang nak minta kayak duit akeh. Tapi nek delok wong kusuk opae swarga barno ae. Jadi aku ora konsisten memperlakukan Mustofa. Mergo ilmuku akeh wau koyo lha iki bali ning mazhab Hasan sapa Sadili. Aku wis ngiyup ilmune Abu Bakar, yo ngiyup ilmune Umar. Tapi cara Mustofa sarane Umar elek Gus kok. Mergo Abu Bakar, cara Mustofa mbek preman yo padha. Mergo fadluhu indawa. Nah Umar ora, semua ngaji kok ngarep terus mosok padha mbek sing ngaji kok. Ayo repot. Sing wis nglakoni sunah rasul kok padha mbek sing ora nglakoni sunah rasul. Lah iku jenenge makane Abdul Hasan Sadili termasuk punjeri ilmu. Aumu ala apa versi sabati afurin termasuk disebut aumu fi bahri Abi Bakrin wa aumu fi bahri Umar wa aumu fi bahri Utsman wa aumu fi bahri Ali. Aku wis ngelangi negarane Ali nyegalane. Lah kula ilmu kula niku kathah. Lah kok sakniki ya bingung nerapno Abu Bakar napa Umar.
Ya bebas kula. Nah sampean kan gak ono ilmune. Dadi sedekah ora ada ilmune, Pak Karep wis sedekah ora ya wis ngono. Iku ora ono ilmune. Tapi ya lumayan sik gelem napa? Gelem sedekah sampe lah. Paham ya tadi izdunya apa lah maksudnya izdunya bil mal. Sing banter nek bil mal apa? Wa izul akhirati bisolihin. Fala tatakawa mongko ora dadi kuat apa umur dunya apa pira-pira urusan dunya wala tasluhu lan ora dadi layak apa umur dunya illa bil amwali kecuali kelawan libatno dhuwit. Tapi wala tatakawa lan ora kuat apa umurul akhirat urusan akhirat wala tasluhu lan ora pantes apa umurul akhirat illa bil amali kecuali kelan pira-pira amal as-sholihati kang saleh. Walan kama. Dadi apike Umar niku umpama segara iku dadi tinta. Kabeh wit iku dadi pena iku ora iso cukup nggo nulis apike napa Umar. Nggih logikane gampang ya kula terangno. Agama nganti ana nganti saiki iku piye-piye baru kaya Umar. Di kula critani ya dadi Kanjeng Nabi niku dakwah siron. Dakwah siron delik-delik. Wedi piye-piye iku gak imbang. Terus Umar bedino jotosan ning pasar ukat preman tukarane menangan. Mari wong khusyuk ya kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe mergo Islam iku tau gedhe lewat mantan apa preman. Akhir Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene ya enak mesti mergo nak jak tukaran apa menangan. Islam pasti wis rabati buta wong khusyuk, buta wong menangan. Akhir Kanjeng Nabi donga, Allahumma aizzal Islam fi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam iku mulya dadi aziz, dadi menangan mergo ana Umar. Aziz maknane menangan. Itu teng riwayat Nabi donga napa Senin masuk Islam Kamis, napa Kamis masuk Islam Senin cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar tidak berani terang-terangan? Kata Rasulullah ini tidak imbang. Walhasil akhirnya Umar marani tokoh-tokoh kafir kena ganggu Rasulullah pateni. Kena ganggu Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaran. Nah barokah Umar nganti saiki semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jahron, bersifat terang-terangan, iku kabeh barokah sinten? Sayyidina Umar. Mulane Abdul Hasan Asyadili di antara toreko ngeten. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Asyadili iku zuhud sing geblek. Iya iku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ra waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik, berarti donya anane napa? Dandutan. Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji gak sitok. Wong nyolong pelem peteng ya sitok. Akhire masyhur dawuh Abdul Hasan As-Sadali, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihim. Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terang. Jadi umpama maksiat kok penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan nahi mungkar yo tambah saenake dhewe. Wis pokoke nek ana maksiat terang-terangan ya sing taate kudu terang-terang. Nah saiki misale ana wong alasane kepen sedekah siri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merbot masjid sithik wae sementing ikhlas. Yo repot. Akhirnya sing lonte iso bertahan hidup, merbot masjid ora bertahan hidup. Paham? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting ngaji be ulama kowe ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirik tok. Allah nyebut amal pertama malah intu bisotaqati fani immahi. Ki sedekah nak mbok ketok-ketok niku apik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ora ketok ya apik. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar, sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe didosakno pangeran kabeh gara-gara merbot masjid dom hutung gara-gara ra ono wong sugih sing nanggung. Kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur gak gelem biayai. Kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanane lonte mergo bayar. Sing wong saleh do kukut mergo donature ora. Lah pikiran ngono iku Umar. Pikiran ngono iku Umar pertama wong soleh digaji. Riyen mboten enten. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwanul Murtaziqah. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah sudah ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong soleh ora di ketahanan. Suwe-suwe iku ora soleh, kalah mbek kedoli.
Jadi awaluman sing gaji pegawai niku sinten Sayyidina Umar disebut Diwanul Murkasi. Yo barokah nganti saiki penyuluh agama untuk duit, paham ya? Saya iku mulane penyuluh agama kudu Al-Fatihah ila Hadrati Umar. Paham ya? Sugih kandhane ora ngantuk. Ya ya mulane apike Umar mau ditulis iku ora bar. Napa mau ditulis? Nah apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang, Mas dina salat ping 5 kadang ngaji, tapi kasusnya akeh dibang apike tutup buat. Tapi nak nulis apike Umar dari malaikat Jibril segara dadi tinta, pohon dadi pena, iku ora cukup nggo nulis apike Sayyidina Umar. Nah, cara kula ngene iki, masyhur Sayyidina Umar berpendapat wong saleh kudu digaji. Lan kula nu yo rapati sugih, tapi ustaz-ustaz sing mulang teng pondok kula ge sering kula kei dhuwit kula pribadi. Ya ora kuat terus kula, tapi go iling-ilingan nek wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei dhuwit, pikiranku yo ngono. Wong hidung belang kowe bayar mosok wong saleh ora tau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo ndonga tahajud. Mulane kula suwun, semua yang ngaji saya iling-ilingan, kadang ora ana apa-apa bayari wong saleh. Takoki wonten apa kok nyukani harta kula? Ben swarga, wis terang-terangan ora. Lah ya nek wong maksiat kan kepen demenan, aku ya kepen apa? Swarga. Lah pantes swarga ya 50.000 munggah, mosok swarga 5.000. Ya dikira-kira to, rega swarga ya napa? Mosok rega swarga pinten? 5.000. Wah iku swargane iku padha muro miliatan segara perumahan-perumahan ning Jakarta men apa? Miliatan kok. Perumahan swarga napa? 5.000. Mulane kula niku masyhur Abdul Hasan As-Sadili ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad toreko saya, bapak saya itu sangat sadili. Tapi buatan sadili sing wiridan nggih kados kula ngaten. Ora tau wiridan tapi eling pangeran terus. Timbang wiridan ra eling napa? Pangeran. Ya ada wiridan ra eling apa? Kan ngrameni tok. Sementing kowe eling pangeran ora kok napa. Wong ayate fadzkuru wa qiyama wa qu'udan ora ayat kowe nang wiridan ora ono sing ala itu anane kon eling napa. Tapi sing elek meneh ya ora eling pangeran ra wiridan. Wah iku sok ulama napa. Abdul Hasan As-Sadili itu kan gada murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gada murid sing aran Hikam Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Sampeyan tahu khatam ya. Dene wis alim, tahu khatam napa? Khatam iki. Aniku ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jare Abdul Hasan As-Sadili, dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmune guruku tak sesep kabeh. Wa anal an a'umu fi sab'ati abhur. Sekarang saya berenang di 7 ilmu. Yaitu termasuk disebut ilmu Kanjeng Nabi, ilmu Jibril, ilmu Umar, ilmu Abu Bakar, ilmu Umar, ilmu Utsman, ilmu napa? Ali. Lah ilmu Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang enggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong saleh. Di cara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras. Mbok perda anti prostitusi. Iku kan piye-piye wong fasik wedi wong saleh. Nggih wong fasik wedi wong napa? Iku wis lumayan kaya zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam. Wong fasik wedi wong saleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kaya Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kok Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong saleh ape ngandani sing wedi mergo yang salah Lha iku wis kuwalik-walik. Nggih napa? Napa kuwalik? Kaya Indonesia wis bener maling konangan sing duwe mlayu wis bener, artine sing saleh, sing fasik wedi wong saleh. Kok demenan konangan mlayu wis bener. Bener mlayune lho ora demenan. Wah gaji wae kowe gak diterangno wis repot. Hidayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail. Yo bener mlayune lho ora bener. Salah pahami bahaya. Artinya ana wong fasik nak ora wong saleh wedi. Aja walian. Wong saleh lemah imane, lemah fisike.
bojone digawa lanangan ngalor kidul ora wani ngloroi mergo kalah sekabiane. Iku naudzubillah min dzalik. Berarti wong saleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mulane kaya kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir. Aja sampai kita iku kalah mbek wong fasik. Iku mau kula niku angger kula niku tahajud ya rada aras-arasen tapi angger eling wong maksiat e melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem. Ngoten niku wis isin. Kan kula cek diisin, dadi alhamdulillah. Tapi nek kira diisin wis turu wae sementing ra maksiat. Paham ge wis apik napa? Apa ya minimalis napa? Minimalis. Kok Allah nu gak ada adat nak wong saleh dibanding wong fasik. Ini masyhur ayat ini. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sebagian ayat disebutno iyam saskum korhun faqad massal qauma korhum misl. Ini masyhur. Semua mufassir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, iku sahabat ana sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqau ila Rasulillah. Matur meneng Rasulullah. Ya Rasulullah gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen kowe? Nah, yo jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarju naminallah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku yo proses. Jadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora? Proses. Sangka anak buah sampai jadi ketua preman yo proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham ya? Bareng latihan ngiyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksudnya. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mbek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok leren, iku preman wae gak leren nganti sukses dadi ketua. Lan kula ngarir kiai yo jalan terus. Kula nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan preman. Premane belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendhalekno umat kok kamar, aku mulang lah. Lah aku turu Mustafa cek ngaji aku liwat CD nganggur kok. Oh iku kelas wis kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene iku, paham, Mas? Kuwi nek ora terangno ora paham-paham cek iki. Jenggote gegere ra karo. Ya ora jenggot ya sunat tapi nak Mustafa iku bingung. Mergo ora padha nabi. Nabi kan nabi edene ora. Mustafa lho ya kula ora ngenyek liyane. Kula nu cek dendam mergo jenenge Mustafa. Itu kan jenenge kekasihku, Mustafa wong pilihan. Ditiru dekne kok dadi aku cek ra trimo karo kula. Ya tapi piye wong dekne njen anu iku yo mergo seneng ya. Wong seneng yo sapek wae napa. Tapi aja kon bepekno nggih, aja kon napa. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Lan kula niku nate, niki kisah nyata. Kula niku nate munajat mbek pangeran. Kula niku meh mawon ndonga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Ya umume wong lah kadang kaya wedi jenenge musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ono musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngaji ini. Masalahnya sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia enggak ada gempa. Ya oke lah sing Mustafa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nikmati ya rokokan ngalor gitu. Masalahnya nak ra ono masalah sing maksiat yo ayam ambek maksiat. Akhirnya rawani kula pun Gusti donya wae jenengan nggih terserah jenengan. Kula mboten melok-melok. Tapi tetep kula donga kula ora kenek. Tapi nabe menghilangkan min aslil masalah itu min asli ada min aslil masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik.
Baik, misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat ya tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Pun piye-piye nasib pangeran walau basatallahu rizqa li ibadi mesti labaghu fil ardi. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah tok Singapura tok. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongakno ekonomi Indonesia aku pulih. Aku lama mau donga ora roh. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik blok. Mung kiai kok bocah mikir aku wong alim ojo jak pikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis. Pokok hitung-hitunganku akhirat ngono ae nasionalis ora gak nentang Pancasila. Aku ya seneng mbek Pancasila. Tapi aku ora usah mbok jak pikiranem. Ulama kok dijak bodho-bodhonan kan ya ora lucu to. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira usah ndonga nglibatno Allah ngoten lho. Nang nglibatno Allah nek ditakoki ki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat akan naik. Paham ya? Nggih dong. Wis jelas kok kowe muda ngene pola mes masyaallah. Wis mesti kan wis tak jamin. Lah sing taat ya pancen apik. Misale Mustofa di dhuwit kok ora ya apik di dhuwit. Nek ora di dhuwit niku kabeh ra kepen roh. Kan elek-elek wong saleh. Tak takoki bos ben roh. Boten kepikiran. Mergo gambare blojo sesuk. Kan yo repot tenan wong saleh nek ora di dhuwit mosok kabeh ora kepengin roh. Wis nek ngamen. Artinya baru kaya radi dhuwit wong wis gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek kowe nak ndonga wong Islam iku sugih kabeh yo nek sing tepan saleh, nek sing ra saleh. Ya iku mau Quran wis ngoten niku. Yo ana ayat wa jahidu bi amwalikum anfusikum nak jihad yang libatno dhuwit. Tapi yo ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti labaghu fil ardi. Umpama dunya diparingi gampang kabeh mesti labaghu fil ardi. Mesti wong padha sesat. Ane kula suwun pokoke nek takoki donga Indonesia sing piye? Muga-muga Indonesia iku wis anut Pancasila ya anut sing apik. Apik iku piye? Apik cara ulama kira wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan pokoke apik malah keselen nerangno apa? Eleng-eleng ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes bagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabannya ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar. Ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arane haram. Mergo delokku penelitian 2 menit. Nah kowe delok tenanan. Gloria di kaca drama itu aku tenan kesono tenan. Mosok yo. Ah percaya delok Gus yo delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo ora. Lho iya jebule dhuwit do dikekno artisin. Suwe-suwe malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho dhisik lha opo delok adu-adu. Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo? Bayar. Terus suatu saat iki ditakoki. Ana kiai pensiun merbot masjid pensiun, mergo ora ana wong bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib. Kok kesalehan melempem ki piye lem jawab ya. Ra iso kan. Lan kula nganti saiki duwe anggaran duwe alumni semarat-marat kula TPI tak kei duwe ora kok perkara pengen lomo kula. Ben iso jawab nek takoki pangeran soben. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Kowe siap to? Oh langsung rokok. Lah iku disebut napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarju. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Lho nggih. Dadi kiai abote iku mau apa? Paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng sowan terus ora seneng lali. Ngono-ngono tok. Resikone dadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba. Iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono. Nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Toh resikone paling wong rapati ngurmati. Gaji gak tetap ngene. Aku malah donga gaji gak tetap. Kowe nate di wali murid to elek. Sowan kula anak kula PPNS wis kesane digaji tetap. Muga tetap terus Pak. Maksudnya jenengan seperti ini. Lah ya maksudnya ra muda-muda tetap terus jenengan. Nak kula mboten seneng Pak gaji tetap.
Kepengin kula ya meningkat. Sesuai mikir, masuk buku astagfirullah. Wis kliwat tau. Mundekne boyong anake hafal Quran nang kasil lu ape di sekolah gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhon ngene. Wah, iku sing meluncur jeneng. Parah iku. Wis yo dadi setuju yo apike Umar iku umpama ditulis ora barbar. Terus faqala mengko dawuh sapa Nabi sifli hasanati Abi Bakar. Sif nyiptatono sira Jibril limare ingsun hasanati Abi Bakar. Ing pira-pira apike Abu Bakar. Nah apike Abu Bakar. Faqala mengko dawuh sapa malaikat Jibril Umaru utai Umar mu hasanatur mu sak apik sitok min hasanati Abi Bakar sanging pira-pira apik Bakar. Apik Umar kabeh samurake iku dibanding Abu Bakar nilainya mok sitok. Pokoke KO lah ora iku ora level. Dadi Umar sampe ngono iku cek kalah. Nah aku Mustafa ora jelas apik. Aduh. Nak delok sering tanya ya apik Mustafa kan mazlum iku dhuwur. Wong nak dizalimi iku pangkate munda. Tapi aku ora dolim ngomong kenyataan. Iku ora dolim aku ngomong apa? Enak wae ora didolim. Saya tak cerita api Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk yang kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo cek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mangane tak siksa. Sabu Bilal muni ahad. Abu Bakar ya realistis, ora didongakno ta diwacana hizib yo ora. Kadang-kadang kiai saiki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng Nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistis, Umayyah kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah nek tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa wis mbok tuku kowe, dituku. Paham ya? Itu realistis. Jadi iso wae jane Mustofa ki didikon dhewe golek dhuwit. Wis tak rapi rasa golek dhuwit. Iso wae ana solusi ngono. Iso wae lho mesti rasa buat. Wal aku ini wah terus aku krungu ke pegatan malah repot. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang merumat uang soleh ya akan jadi uang masalah uang, masalah nopo dicukupi, masalah nopo. Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar, problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh. Yang solehnya juga memfasilitasi nopo uang. Mana kiai ku dulu, mulai kiai ku medit karena itu seperti itu. Misalnya wong melarat gak mondok, mergo golek dhuwit ning Batam terus katut nakal. Mergo ora wong saleh sing nampung. Coba kalau orang saleh nampung. Di pondokno sak mlaku-mlakune suteke ya ora cerdas kok bapake kok mbake misalnya. Ora masalah, tapi kan dadi wong saleh. Dididik azan, dididik seneng pangeran. Mulane elek-elek wong saleh nak dibandingno wong fasik, tak baleni nggih. Elek-elek wong saleh nak dibandingno tiyang nopo? Fasik. Akhirnya dibayar Abu Bakar, selesai kan? Napa? Abu Bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak. Abu Bakar punya uang miliaran. Nanti kalau wedong itu setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar. Miliaran. Dia dagang sampai Syam. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan dari Rasulullah. Dihitung termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak. Mulanya guyonane Bilal itu. Sayyidina Umar nak ngelem Bilal Sayyiduna. Wa Abu Bakar Sayyiduna. Mereka Abu Bakar itu luar biasa. Ya nalare macam-macam luar biasa. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Utsman. Karena tadi lagi-lagi kerajaan kezaliman ini bisa bangkit karena uang. Coba Trump menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual Las Vegas. Wah Amerika orang sugih ya wong udah didol, judi. Semuanya menghasilkan uang. Dan jadi kuat. Kita sing soleh adol tasbih ora payu-payu.
Nggak, tapi apapun itu oke lah, kita tidak kaya karena jualan tasbih, tapi kita ini harus butuh uang. Caranya piye? Iku mau qanaah, nek wis ra sugih kudu qanaah. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10.000 itu banyak, punya uang 200.000 itu banyak, 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak, 1 juta itu disedekahkan 200.000 tidak masalah karena menganggap banyak. Tak warainya, rungokno tenan ben rasa sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya anggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirat. Tak sedekahno 200.000. Itu kan berarti berapa persen coba? 20%. Itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh, banyak sekali. Orang kapitalis paling berani sedekah 0, sekian persen. Safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1%. Coba nak wong Islam sak donya tiap di duit 1 juta itu sedekah 10%. Tiap 1 juta sedekah 100. Kali uang Islam Indonesia misalnya 2 juta orang, itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Ini pun nanti kalau hitung.